pengertian perencanaan kapasitas. Ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Yang pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai sebuah sistem selama periode tertentu. Nah, yang kedua dilihat dari sudut industri jasa. Kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Pada hakikatnya, kapasitas dapat mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak, fasilitas yang ada akan berlebihan atau tidak. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian kapasitas akan mengganggu dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan kepada produksi atau menjadi beban kepada pelanggan. Nah, hal itu berdampak pada kenaikan biaya. Dalam praktiknya, perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan di masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, ketentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran tertentu. Materi kedua yaitu tujuan perencanaan kapasitas. Sebuah perusahaan yang diambil oleh seseorang manajemen operasi dalam merencanakan kapasitas akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain yaitu 1. Biaya dan pendapatan, 2. Modal kerja, 3. Kualitas, 4. Kecepatan dalam memproses kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan agregat. Fungsi perencanaan agregat. Menurut Nasution, fungsi perencanaan agregat adalah untuk menyesuaikan kemampuan produksi menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga total biaya produksi dapat ditekan minimum mungkin. Pendapat Nasution tersebut juga didukung oleh Case yang menyatakan bahwa fungsi dari perencanaan agregat adalah menentukan kombinasi yang optimal dari tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, dan tingkat persediaan. Dengan demikian, fungsi dari perencanaan agregat adalah menentukan perencanaan operasi jangka menengah untuk mengoptimalkan kombinasi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu dan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya. Saya Pira Oktadewi akan menjelaskan tentang strategi perencanaan kapasitas dan perencanaan agregat. Yang pertama, strategi perencanaan kapasitas. Taylor membedakan strategi perencanaan kapasitas dalam 3 tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Capacity Led Strategy. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. 2. Capacity Lag Strategy. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif, peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimumkan maslahat ekonomi, namun dapat berakibat jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan. 3. Average Capacity Strategy. Strategi kapasitas rata-rata, suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Yang kedua, strategi perencanaan agregat. 1. Chase Strategy. Strategi ini menyesuaikan tingkat produksi dengan jumlah pesanan yang ada, dengan cara merekrut atau melepas tenaga kerja sesuai kebutuhan produksi. Kelebihan strategi Chase adalah investasi pada persediaan rendah dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Kekurangan dari strategi Chase antara lain terdapat biaya untuk memperbaiki tingkat keluaran atau tingkat angkatan kerja. Yang kedua, level scheduling strategy. Strategi ini mempertahankan produksi pada volume yang konstan. Kelebihan jumlah yang diproduksi akan disimpan untuk mengantisipasi kekurangan jumlah produksi pada periode lainnya. Kelebihan strategi level adalah tingkat keluaran dan angkatan kerja yang stabil. Adapun kekurangannya yaitu biaya persediaan yang tinggi, meningkatkan overtime dan idle time, utilisasi sumber daya bervariasi dari waktu ke waktu.
4. Stable Workforce Variable Workhorse Strategy. Strategi ini mempertahankan jumlah tenaga kerja, namun mengubah jam kerja untuk disesuaikan dengan tingkat produksi. Penyesuaian tingkat produksi dilakukan dengan penyesuaian jam kerja seperti lembur atau overtime sehingga diperoleh kapasitas tambahan sementara. 5. Pure Strategi. Perusahaan dikatakan menggunakan strategi ini apabila yang dimodifikasi adalah satu variabel. Variabel di sini adalah variabel-variabel dalam perencanaan produksi yang bisa dikontrol dan ditentukan sesuai dengan target produksi yang ditetapkan oleh manajemen. Ada beberapa variabel yang dapat diubah, yang disebut dengan controllable decision variable, yaitu tingkat persediaan, produksi,